Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungi makna terdalam dari setiap firman-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa KPI TV, rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu di antara firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pemirsa KPI rahimakumullah. Ayat yang mulia tersebut meskipun singkat namun mengandung hikmah yang sangat dalam. Terutama jika kita telaah dari perspektif ilmu komunikasi. Pada dasarnya, ilmu komunikasi adalah studi tentang bagaimana manusia berinteraksi, bertukar informasi, dan membangun makna. Mari kita lihat bagaimana relevansi ayat ini dengan prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Pertama, prinsip kondisi awal, yakni ketidakberdayaan manusia dalam berkomunikasi. Firman Allah tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ayat ini menggambarkan kondisi awal kita sebagai manusia. Saat dilahirkan, kita tidak memiliki pengetahuan ataupun kemampuan untuk berinteraksi secara kompleks dengan dunia sekitar kita. Dari sudut pandang komunikasi, kita berada dalam kondisi tabula rasa, sebuah ruang hampa, lembar kosong. Kita belum memiliki kode-kode komunikasi, baik bersifat verbal maupun non-verbal. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya proses belajar dan sosialisasi dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan memperoleh pengetahuan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap gestur yang kita gerakan adalah hasil dari proses pembelajaran dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Prinsip kedua, anugerah alat komunikasi, yakni berfungsinya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dalam ayat selanjutnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dalam firman Allah ini, bagaimana kemampuan komunikasi kita ditunjukkan dari alat komunikasi sam'a, pendengaran. Nah, pendengaran ini memungkinkan kita untuk menangkap informasi audio. Pendengaran adalah gerbang pertama masuknya informasi. Melalui pendengaran, kita menangkap suara, bahasa, dan pesan-pesan verbal dari orang sekitar. Tanpa pendengaran, proses belajar dan berinteraksi melalui orang sekitar akan sukar kita dapat.
Dalam ilmu komunikasi, pendengaran yang efektif merupakan kunci keberhasilan komunikasi. Kita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga berusaha memahami makna, emosi, dan konteks di dalamnya. Yang kedua, al-basor, penglihatan. Penglihatan memungkinkan kita untuk menangkap informasi visual, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan simbol-simbol nonverbal lainnya. Dalam komunikasi, pesan nonverbal seringkali lebih kuat, lebih jujur daripada pesan verbal. Kemampuan membaca dan menginterpretasikan bahasa tubuh, mimik wajah, dan petunjuk visual lainnya sangatlah penting dalam membangun pemahaman yang lengkap serta utuh. Yang ketiga, al-afidah, hati nurani atau akal budi. Bagian ini seringkali diartikan sebagai akal, pikiran, atau hati yang berfungsi untuk merasakan, memahami, merenungkan. Dalam konteks komunikasi, hati nurani sangat berperan penting dalam proses interpretasi pesan, membangun empati, dan memahami perspektif orang lain. Hati nurani juga menjadi filter dalam memproses informasi untuk menghasilkan respon yang bijak dan tepat. Dengan hati nurani yang bersih akan menghasilkan komunikasi yang jujur, adil, penuh kasih sayang. Dalam perspektif komunikasi, ketiga anugerah tersebut adalah modal dasar yang memungkinkan terjadinya proses encoding, menyampaikan pesan, dan decoding, penerimaan dan interpretasi pesan secara efektif. Tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, dan tanpa akal budi, komunikasi antar manusia tidak akan mungkin terjalin sempurna. Pemirsa KPI yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tujuan komunikasi, yakni bersyukur. Nah, di ayat akhir itu, bagaimana cara kita bersyukur melalui komunikasi? Satu, kita menggunakan lisan untuk berzikir dan memuji Allah. Kedua, menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada sesama. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain. Yang keempat, menghindari perkataan yang sia-sia, dusta, dan menyakitkan. Dan yang kelima, menggunakan akal dan pikiran untuk memahami ayat-ayat Allah dan ciptaannya. Dalam konteks ilmu komunikasi, hal tersebut mengingatkan kita kepada etika berkomunikasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bertanggung jawab, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun nilai-nilai positif dan memperkuat tali persaudaraan. Sebagai kesimpulan, surat An-Nahl ayat 78 memberikan kita perspektif yang mendalam tentang hakikat komunikasi dari sudut pandang Islam. Kita dilahirkan tanpa kemampuan berkomunikasi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita alat-alat komunikasi seperti pendengaran, penglihatan, dan akal budi. Anugerah ini hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya untuk tujuan yang mulia, yaitu bersyukur kepada Allah melalui komunikasi yang positif, konstruktif, dan penuh makna, sehingga dapat memberikan kebermanfaatan kepada umat. Semoga kita semua dapat menjadi komunikator yang baik dan senantiasa menggunakan lisan, penglihatan, dan akal budi untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan manfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.